Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas Acute Primary Angle Closure Glaucoma. Glaukoma merupakan salah satu penyebab kebutaan yang paling sering. Glaukoma menempati urutan kedua sebagai penyebab kebutaan di dunia setelah katarak. Glaukoma merupakan keadaan medis di mana terjadi kerusakan pada saraf mata dengan atau tanpa tekanan intraokular yang tinggi dan adanya defek lapangan pandang. Glaukoma sudut tertutup akut adalah keadaan darurat okular yang diakibatkan oleh peningkatan cepat tekanan intraokular akibat obstruksi aliran aqueous humor. Beberapa faktor menyebabkan obstruksi pada glaukoma sudut tertutup akut adalah struktur anatomi segmen anterior yang mengarah ke sudut yang lebih dangkal antara iris dan kornea. Mari kita lihat anatomi bola mata. Mata terdiri dari kornea, pupil, lensa, ligamen suspensori, aqueous humor, vitreous humor, saraf-saraf, retina, dan pembuluh darah. Mata diisi dengan cairan intraokular yang mempertahankan tekanan yang cukup pada bola mata untuk menjaga distensinya. Humor aqueous dibentuk oleh proses ciliaris yang merupakan sebuah lipatan linier yang menonjol dari korpus ciliaris ke ruang belakang iris. Setelah dibentuk oleh proses ciliaris, humor aqueous akan mengalir melalui pupil ke dalam kamera okuler anterior. Humor aqueous akan mengalir ke bagian depan lensa dan ke dalam sudut antara kornea dan iris, kemudian akan melalui reticulum trabecular atau trabecular meshwork, hingga akhirnya masuk ke dalam canalus lamp yang kemudian dialirkan ke dalam vena extraokular. Tekanan intraokular normalnya bergantung pada jumlah produksi, sirkulasi, dan sistem drainase aqueous humor, karena aqueous humor diproduksi secara aktif dan memiliki sistem drainase. Keseimbangan inilah yang membuat tekanan intraokular konstan pada nilai normal. Glaukoma merupakan terjadinya kerusakan pada saraf optik, peningkatan tekanan intraokular dengan hilangnya lapangan pandang terkait. Pada glaukoma terdapat bentuk glaukoma sudut tertutup primer dan sekunder. Glaukoma juga terbagi menjadi glaukoma sudut terbuka dan sudut tertutup. Dengan topik kali ini kita akan membahas acute primary angle closure glaukoma. Primary artinya glaukoma primer. Glaukoma primer biasanya tidak terkait dengan kelainan okuler atau sistemik yang diketahui dan biasanya mengenai kedua mata. Epidemiologi. Pada dekade terakhir, prevalensi glaukoma meningkat dengan cepat seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk dan pertambahan usia. Kejadian glaukoma secara global diperkirakan mencapai angka 76 juta di tahun 2020 dan 111,8 juta di tahun 2040. Di Indonesia, menurut Reskesdas tahun 2017, kasus baru glaukoma pada pasien rawat jalan di IRS Indonesia sebanyak 80.548 kasus. Adapun faktor risiko, yaitu hiperopia, riwayat keluarga dengan sudut tertutup, usia lanjut, lebih dari 40 tahun, jenis kelamin perempuan, keturunan Asia atau Inuit, kedalaman ruang anterior yang dangkal, panjang aksial yang lebih pendek, dan lensa yang lebih tebal. Patofisiologi. Pada mata yang normal, aqueous humor diproduksi, disirkulasi, dan didrainase di segmen anterior secara seimbang. Pada glaukoma sudut tertutup, drainase aqueous humor pada trabecular meshwork terjadi blok. Blok disebabkan oleh adanya perubahan tekanan yang meningkat ketika aqueous humor melintasi pupil, sehingga menyebabkan iris menjadi cembung ke depan dan menutupi trabecular meshwork. Adapun manifestasi klinisnya adalah tekanan intraokular yang tinggi biasanya melebihi 40 mm eraksa dan dapat meningkat hingga 80 mm eraksa, injeksi konjungtiva, edem kornea, bilik mata depan yang dangkal dan iris membungkuk ke depan, pupil terfiksasi dan dilatasi, dan glaukom flecken. Penegakan diagnosis dapat melalui anamnesis. Dapat ditanyakan riwayat penyakit saat ini, riwayat penyakit mata seperti trauma, operasi laser, oklusi vena retina, riwayat penyakit sebelumnya, DM atau stenosis karotid, riwayat konsumsi obat-obatan seperti sulfonamid, topiramat, dan fenotiazin, dan riwayat keluarga dengan glaukoma sudut akut. Pada pemeriksaan oftalmologis, diperiksa status refraksinya, biasanya pada mata hiperoik, ukuran pupil dan reaktivitas,
Pemeriksaan slit lamp dapat dinilai konjungtiva, adanya edem kornea, bilik mata depan, iris atrofi atau sinekia, ketebalan lensa, koordinasi, subluxasi maupun glaukom flecken. Setelah serangan dapat juga diperiksa fundus dan nervus opticus. Adapun pemeriksaan penunjang yaitu gonioskopi yang merupakan gold standar untuk evaluasi sudut. Gonioskopi dinamis dapat dilakukan untuk membedakan penutupan aposisional atau sinekia. Selain itu dapat menggunakan ultrasound biomikroskop yang dapat memberikan gambar penampang melintang beresolusi tinggi dari segmen anterior mata ke vitreous anterior, serta dapat menggunakan anterior segment OCT, di mana modalitas ini menggunakan sumber cahaya dioda untuk menghasilkan gambar kornea yang sangat detail, daerah sudut dan badan silier anterior yang serupa dengan yang terlihat. Adapun diagnosis banding dari acute primary angle closure glaucoma, yaitu peningkatan tekanan intraokular yang akut bisa berupa glaukoma vakomorfik, inflammatory open angle glaucoma, perdarahan retrobulbar atau inflamasi, trauma atau glaukoma hemolitik, dan krisis glaukoma atau siklik. Adapun tata laksana pada acute primary angle closure glaucoma dengan berperan sebagai pembuka kembali sudut iridokornea yang tertutup dan mencegah sudut tertutup akibat sinekia, dapat diberikan agonis cholinergic dan pilocarpine. Sedangkan untuk menurunkan tekanan intraokular dapat digunakan antagonis beta adrenergic, agonis alpha 2 adrenergic, carbonic anhydrase inhibitor, prostaglandin analog, dan brimonidine timolol fixed combination. Tata laksana yang lain adalah tata laksana laser. Pertama merupakan tata laksana laser peripheral iridotomi, merupakan terapi definitif. Tata laksana ini menggunakan laser untuk melubangi iris sehingga dapat mendrainase cairan intraokular. Yang kedua adalah argon laser peripheral iridotomi dan selektif laser trabekuloplasti. Tata laksana operatif yaitu manajemen bedah diindikasikan bila terjadi penurunan tekanan intraokular yang tidak memadai atau terdapat gangguan perkembangan saraf optik atau kerusakan bidang visual meskipun telah diterapi secara medikamentosa dan laser. Trabekulektomi dapat dipertimbangkan. Berikut adalah prosedur trabekulektomi. Komplikasi. Adapun gejala yang mungkin terjadi meliputi dekompensasi kornea, perubahan lensa katarak, iskemi iris yang mengakibatkan atrofi dan distorsi, penutupan badan silier dan dengan akibat hipotoni, oklusi vena retina sentral, iskemia saraf optik hingga kehilangan penglihatan secara permanen. Prognosis. Prognosis tergantung pada deteksi dini dan tata laksana cepat dari glaukoma sudut tertutup akut. 3-12% pasien dengan penutup sudut akut mengalami gangguan penglihatan jangka panjang yang parah, terutama sebagai akibat dari neuropati optik glaukoma. Sebuah studi menyimpulkan bahwa keterlambatan manifestasi dan waktu yang dibutuhkan untuk mengakhiri serangan akut merupakan faktor terpenting dalam menentukan prognosis. Berikut adalah sumber yang digunakan dalam pembentukan video. Terima kasih telah menonton. Semoga dapat membantu Anda meningkatkan pengetahuan mengenai acute primary angle closure glaucoma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.